Saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Palu, Sulawesi Tengah sudah bersiap jurnalis Kompas TV Nana Rahman dan juru kamera Aldrim Talara di sana. Selamat siang Nana, ada cerita menarik apa dari Biro Kompas TV Palu untuk Kompas siang hari ini? Ya, selamat siang Imran dan juga saudara. Saat ini kami melaporkan dari Taman Gor, Sulawesi Tengah untuk Cerita Nusantara hari ini. Dan dari Palu, kami punya dua sorotan informasi. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Saudara, sempat rusak diterjang tsunami 2018 silam. Kini kawasan mangrove di pesisir Pantai Layana, Kelurahan Mamboro, kembali rindang. Keberhasilan ini tak lepas dari inisiatif komunitas lokal bersama warga. Tahun 2019, hampir 1 tahun pasca bencana tsunami yang melanda Teluk Palu dan Donggala. Perbedaannya kini terasa signifikan. Ribuan bibit mangrove telah tumbuh subur menghiasi pesisir Pantai Layana, Kelurahan Mamboro. Bukan hanya itu, salah satu jenis pohon mangrove yang dulu hampir mati, kini mulai menumbuhkan tunas barunya. Ekosistem mangrove di area ini kini tampil dengan wajah baru secara bertahap pulih. Ketua Mangrovers Palu Ismail atau akrab disapa Ipang bilang, di atas area sekitar 2 hektar ini telah ditanam 8.000 bibit mangrove dari 5 jenis yang umum tumbuh di Sulawesi Tengah. Komunitas Mangrovers berharap wilayah ini menjadi kawasan konservasi mangrove. Secara administrasi, area ini masih dikenal sebagai wilayah tangkap nelayan. Jika berhasil menjadi wilayah konservasi, potensi pengembangannya akan semakin besar. Kawasan ini bisa berkembang menjadi ekowisata mangrove, bahkan menjadi area penelitian yang penting. Awal-awal banyak yang pesimis bahwa mangrove di Dupa Layana Indah ini tidak akan tumbuh, tetapi kami tetap optimis melakukan penanaman karena ini adalah salah satu untuk mitigasi bencana. Awalnya 1, 2, 3 yang tumbuh, sekarang alhamdulillah sudah banyak. Kira-kira total penanaman di tahun ini sudah 80.000. Nah, kenapa kami menganggap ini perlu dan penting? Karena ini salah satu memang yang cocok untuk di daerah pesisir. Sehingga kami dari Mangrovers sendiri giat untuk melakukan penanaman atau merehabilitasi mangrove di Teluk Palu ini. Mangrove sendiri dikenal bukan hanya sebagai penjaga ekosistem laut, namun juga berfungsi sebagai penghalang alami dari abrasi, bahkan melindungi dari dampak bencana seperti tsunami yang pernah menghantam kawasan ini pada tahun 2018 silam. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, seorang polisi di Kelurahan Baya, Palu, Sulawesi Tengah mendapatkan penghargaan. Bukan karena keberaniannya menangkap penjahat, melainkan dedikasinya membangun sebuah taman baca di belakang kantor Kelurahan Baya. Inovasi ini bertujuan membantu masyarakat meraih akses pada pengetahuan. Bribka Repli Paulus Alimang, seorang bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babin Kamtibmas di Polsek Tawaili, kini bisa berbangga. Bribka Repli baru saja mendapatkan penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Penghargaan itu diberikan atas dedikasinya terhadap masyarakat dengan membangun satu taman baca di area Kelurahan Baya, Kecamatan Tawaili, Kota Palu. Gagasan pembangunannya berasal dari ide dan inisiatif Bribka Repli. Ide ini kemudian disambut baik oleh pihak kelurahan hingga pada tahun 2024 lalu, taman baca ini resmi dapat difungsikan sebagai pusat literasi warga Kelurahan Baya. Taman Baca Napandai ini dulunya adalah lahan kosong. Jadi tempat pembuangan sampah. Saya melihatnya juga atas inisiatif mengusulkan kepada pemerintah kelurahan bagaimana kiranya lahan kosong ini bisa kita manfaatkan menjadi taman baca. Kehadiran taman baca ini membuat warga merasa terbantu.
Kini, ketika mengurus surat menyurat di kantor kelurahan, orang tua bisa dengan nyaman membawa anak-anak mereka dan membiarkan anak-anak berkreasi di taman baca. Apalagi di saat tertentu ada kelas literasi khusus bagi anak-anak yang diadakan secara rutin. Tiap hari ini kan banyak warga ya yang berkumpul di kantor kelurahan, kemudian membawa anak-anak. Di posisi letak kantor kelurahan Baya ini kan di pinggir jalan, Pak ya. Jadi betul-betul anak-anak itu merasa mendapatkan tempat aman, nyaman untuk bermain ketimbang ibu-ibunya harus kejar ke sana kemari di pinggir jalan. Nah, kemudian itu pertama, kemudian yang kedua tentu saja kalau di beberapa kantor kelurahan itu kan sudah terdapat wifi gratis dari pemerintah. Namun ini ada dampak positif negatifnya juga. Jadi anak-anak itu hanya bermain handphone kadang ke kantor lurah. Tetapi kalau di Kelurahan Baya dengan inisiasi 3 pilar, terdapat Taman Baca Napande, saya rasa ini dapat meminimalisir penggunaan gadget untuk anak-anak dan juga anak-anak di sini untuk meningkatkan literasi membacanya seperti itu. Secara spesifik, tempat ini memang dikhususkan sebagai taman baca. Namun, menurut Lurah Baya Muhammad Zakaria, taman baca ini juga memiliki potensi untuk difungsikan sebagai ruang pertemuan warga sehingga dapat lebih maksimal dalam memberikan manfaat. Tempat ini menjadi multifungsi, yang mana bisa dipergunakan untuk rapat-rapat kami bersama ketua RW dan juga lembaga masyarakat lainnya. Ini bisa dipergunakan. Jadi ini serba fungsi ini. Yang awalnya dulu ini cuma jadi tempat lahan kosong, alhamdulillah melalui ketua KSM Pak Babin Kaptimnas Pak Repli, alhamdulillah ini sekarang sudah dibangun untuk Taman Baca Napande dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan Taman Baca ini secara tidak langsung menjadikan kantor Kelurahan Baya sebagai kantor yang ramah anak. Pengembangan lebih lanjut masih akan terus dilakukan demi memberikan kemudahan dan fasilitas literasi yang semakin lengkap bagi seluruh warga di Kelurahan Baya. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Dan juga saudara, demikian 2 cerita menarik dari Palu, Sulawesi Tengah untuk segmen Cerita Nusantara hari ini. Kembali ke studio. Baik, itu tadi cerita menarik dari Biro Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Nana Rahman dan juru kamera Aldrim Talara. Terima kasih rekan-rekan.